Selamat datang di pendidikan lanjutan ke-34 Mapala Meratus UIN Antasari Banjarmasin. Berjalan bersama satu tujuan dan satu impian. Setiap orang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setiap perjalanan memiliki cerita yang ingin dituliskan. Dan setiap langkah yang diambil bersama selalu menyimpan pelajaran yang tak ternilai. Selama 7 hari kami berjalan menembus hutan, mendaki Gunung Kahung, dan membuka jalur menuju Desa Bajuin. Ini bukan sekedar untuk mencapai sebuah tujuan, tetapi untuk membuktikan bahwa dengan kebersamaan, keyakinan, dan semangat yang sama, tak ada impian yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Pagi itu menjadi awal dari sebuah cerita yang telah lama dipersiapkan. Satu persatu peserta datang dengan carrier di punggungnya. Sebagian membawa rasa percaya diri, sebagian lagi menyimpan kegugupan yang tak terlihat. Namun, semua memiliki tujuan yang sama. Di halaman pelepasan, wajah-wajah penuh semangat berkumpul menjadi satu. Tawa kecil terdengar di sela-sela persiapan. Bagi sebagian orang, perjalanan ini mungkin hanyalah sebuah kegiatan organisasi. Namun, bagi kami, perjalanan ini adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Setiap tali carrier dikencangkan kembali, setiap perlengkapan diperiksa dengan teliti, bukan karena takut membawakan kekurangan, melainkan karena kami memahami bahwa di alam bebas, hal-hal kecil seringkali menjadi penentu keselamatan. Dikjut 34 berjalan bersama satu tujuan, satu impian. Salam lestari. Lestari. Besok lusa aku ke Jakarta, memulai lagi semuanya. Dunia boleh saja menahanku, ku punya doa ibu. Mesin kendaraan sudah datang. Perlahan kami meninggalkan tempat, meninggalkan rutinitas yang selama ini kami jalani. Di balik jendela kendaraan, pemandangan kota perlahan berganti menjadi hamparan hutan, perkampungan, dan pergunungan yang mulai terlihat dari kejauhan. Perlahan di teras kecil rumah seorang kawan. Perjalanan darat ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa setiap tujuan selalu membutuhkan waktu. Tidak ada proses yang dapat dipercepat tanpa mengurangi makna di dalamnya. Setiap kilometer yang kami tempuh menjadi pengingat bahwa perjalanan besar selalu tersusun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kita bernyanyi tanpa arah, esok datang. Biarlah sudah. Suasana kendaraan dipenuhi obrolan yang ringan. Ada yang bercanda, ada yang menikmati perjalanan dalam diam. Namun di balik semua itu, masing-masing mulai membayangkan tantangan yang akan segera dihadapi. Tawa, tak peduli yang terjadi. Suara mesin kendaraan perlahan menghilang, berganti dengan suara ombak yang hantam dermaga dan hembusan angin yang membawa aroma laut. Perjalanan membawa kami hingga ke tepian laut. Di hadapan kami terbentang hamparan air yang harus diseberangi sebelum memasuki belantara Meratus. Laut menjadi batas antara kehidupan yang ramai dengan hutan yang sunyi,
Dari sinilah kami mulai meninggalkan segala kemudahan yang selama ini kami miliki. Belum pulang kau pun di sini temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti berlalu. Setiap perjalanan selalu memiliki gerbangnya masing-masing. Dan bagi kami, derbaga ini adalah gerbang menuju petualangan yang sesungguhnya. Selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita. Satu persatu carrier diangkat menuju kapal. Berat yang kami pikul bukan hanya berisi logistik dan perlengkapan, tetapi juga harapan serta tanggung jawab yang akan kami jalankan selama 5 hari ke depan. Biarkan saja kita ke sana. Selagi masih bisa bersama. Kapal mulai bergerak meninggalkan dermaga. Ombak perlahan memecah di sisi lambung kapal. Angin laut menghembus lembut seolah menyambut langkah kami menuju kedalaman. No stress, just vibes, let it flow, feel alive. No stress, just vibes, we're alright. Di balik tenangnya laut, kami sadar bahwa perjalanan yang sesungguhnya belum dimulai. Semua kenyamanan akan segera berganti dengan jalurnya berlumpur, tanjakan yang terjal dan hutan yang belum tentu bersahabat. Namun, justru disitulah letak nilai sebuah pendidikan, bukan pada mudah atau sulitnya perjalanan, melainkan pada keberanian untuk tetap melangkah. Nothing heavy in my way, just living day by day. No stress, just vibes, let it flow, feel alive. No stress, just vibes, we're alright, feeling right. Sun is high, sky so high, feel the rhythm deep inside. Every worry fades away. In this moment we can stay. Simple life, simple sound, good energy all around. Take it slow, feel the Di tengah perjalanan, tak banyak percakapan. Sebagian menikmati pemandangan, sebagian memilih memejamkan mata sambil menyimpang tenaga untuk perjalanan yang jauh lebih berat. no stress, just vibes, we're alright, feeling right. Just breathe, everything you need, right here, right now. Let your spirit out, no fear, just flow. Take it nice and slow. Perjalanan laut berakhir dan tiba di desa Belangia.
sebuah desa yang menjadi pintu masuk menuju kawasan hutan Meratus. I can feel it in the moment. Just let the world straight go down. Force my head into the morning. I know what I had put down. Since the fire it's real. Force my eyes into the pictures. Let's hold out and find a way to live. I can see. Dan desa ini menjadi titik awal langkah kami memasuki ruang belajar yang sesungguhnya. Masyarakat menyambut kami dengan keramahan yang sederhana. Dari mereka, kami belajar bahwa kehidupan yang dekat dengan alam melahirkan rasa hormat yang tinggi terhadap lingkungan. Sebelum melanjutkan perjalanan, briefing kembali dilakukan. Jalur dijelaskan, tugas dibagi, setiap peserta memahami perannya masing-masing. Tak ada langkah yang dilakukan sendiri. Semua keputusan lahir dari komunikasi dan kerjasama. Kami percaya bahwa keberhasilan sebuah tim tidak ditentukan oleh siapa yang paling hebat, melainkan oleh bagaimana setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Sesekali kami berhenti untuk menarik napas, bukan karena menyerah, tetapi agar mampu melangkah lebih jauh. Sebelum memasuki hutan, seluruh perlengkapan diperiksa kembali. Kompas, GPS, logistik, hingga setiap ikatan carrier dipastikan dalam kondisi terbaik. Di alam bebas, tidak ada kesempatan untuk mengulangi persiapan yang terlewat. Karena itu, ketelitian menjadi bagian dari keselamatan. Namun, persiapan bukan hanya tentang peralatan. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan mental. Jadi semoga didikan lanjutan yang kami laksanakan ini menjadi berkah selama perjalanan kami, dan mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari 14 orang ini semoga sampai tujuan dan sampai ke Banjarmasin dengan selamat. Itu saja. Kami tahu bahwa medan yang akan dihadapi tidak selalu sesuai dengan rencana. Hujan bisa turun kapan saja, jalur bisa berubah, tenaga bisa habis. Tetapi selama semangat tetap terjaga, perjalanan akan terus menemukan jalan. Namun tidak ada yang mengeluh, karena kami memahami bahwa setiap pendakian memang meminta pengorbanan. Akhirnya langkah pertama benar-benar dimulai. Perlahan kami memasuki rimbunnya hutan Meratus. Suara kendaraan menghilang, berganti dengan suara dedaunan yang tertiup angin. Aliran suara yang jernih, suara hentakan sepatu, dan nyanyian burung yang memenuhi kanopi hutan. Disinilah kami mulai belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal fisik. Kekuatan adalah tentang menjaga semangat ketika tubuh memulai lelah. Tentang tetap tersenyum ketika hujan turun, dan tentang terus berjalan ketika tujuan masih belum terlihat. Ingat, untuk kalian semua jangan mati dan harus sampai ke tujuan, sampai ke rumah masing-masing. Jalur mulai menanjak, tanah berubah menjadi licin, akar-akar pohon menjadi pijakan sekaligus tantangan. Carrier di punggung terasa semakin berat di setiap langkah.
Alam tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tapi alam selalu memberi pelajaran bagi siapapun yang datang dengan kerendahan hati. Dan perjalanan kami inilah baru saja dimulai. Perlahan matahari tenggelam di balik rimbunnya pepohonan. Cahaya berganti gelap, hutan menunjukkan wajahnya yang berbeda. Di alam bebas, kehidupan berjalan dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang sering dianggap sederhana menjadi sesuatu yang sangat berharga. Setetes air bersih, api yang menyala, makanan yang hangat, dan tempat beristirahat menjadi nikmat yang tak lagi dipandang biasa. Kami belajar bahwa kebersamaan bukan hanya terlihat saat berjalan di jalur. Kebersamaan tumbuh ketika pekerjaan dilakukan bersama, ketika kelelahan dipikul bersama, dan ketika kebahagiaan dibagi tanpa memandang siapa yang paling berkontribusi. Kira sulus, ternyata sersan. Di tengah keheningan itu, kami menyadari bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan manusia agar lebih banyak mendengar daripada bercerita. Setiap orang langsung mengambil perannya masing-masing. Ada yang mendirikan tenda, ada yang mengambil air, ada yang menyiapkan dapur, dan ada pula yang memastikan seluruh anggota dalam keadaan baik. Tiada perintah yang berlebihan, semua bergerak karena memahami tanggung jawabnya. Inisiatif selayaknya sebagaimana persaudaraan. Di balik tenda-tenda sesederhana itu terbangun rasa saling memiliki. Sebuah ikatan yang tidak dibentuk oleh kata-kata, melainkan oleh pengalaman yang dijalani bersama. Malam pertama mengajarkan bahwa rumah selalu tentang bangunan. Rumah adalah tempat di mana kita merasa aman karena ada orang-orang yang selalu siap menjaga satu sama lain. Di atas luka aku mendakimu jauh sampai patah kaki, sedang kau mati suri berdendang sendiri. Menjelang malam, kami kembali berkumpul dalam satu lingkaran. Tubuh mungkin lelah, tapi proses belajar belum selesai. Peta dibentangkan, jalur yang telah dilalui dipelajari kembali. Setiap keputusan dievaluasi, setiap kesalahan dibahas tanpa saling menyalahkan. Disinilah kami belajar bahwa evaluasi bukan tentang mencari siapa yang salah. Evaluasi adalah cara agar setiap langkah berikutnya menjadi lebih baik. Malam itu kami tidak hanya merencanakan perjalanan esok hari. Kami juga sedang membentuk karakter yang kelak akan dibawa kemanapun kami terus melangkah. Pagi datang tanpa banyak suara. Kabut tipis menggantung sela perpohonan. Sementara embun masih setia memeluk dedaunan. Di hadapan kami, jalan menuju puncak telah menunggu dengan segala ceritanya. Setiap perjalanan selalu dimulai dengan satu langkah. Dan pagi itu, langkah pertama membawa kami menyeberangi aliran sungai. Airnya tak begitu deras, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa tak semua rintangan bisa dilewati sendirian. Ada tangan yang mengulur, ada bahu yang menguatkan, dan ada kepercayaan yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Kenangan ini tertinggal, tak pernah jauh dari dirimu. Menanti Semakin jauh melangkah, suara air kembali menyapa. Sebuah air terjun menjadi tempat kami berhenti sejenak. Bukan untuk mengakhiri perjalanan, melainkan memberi ruang bagi tubuh untuk bernafas dan hati untuk kembali tenang. tak ada jarak yang bisa membunuh rasa ini. Tak ada sedih yang tak mampu untuk kau sembuhkan. Aku tak takut melewati semua. Perlahan-lahan langit mulai berubah warna. Kabut yang sejak tadi menutupi pandangan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kami berdiri di puncak Gunung Kahung. Semua rasa lelah, semua tanjakan, semua hujan,
Dan semua tantangan yang kami lewati seakan-akan terbayar oleh pemandangan yang tersaji di hadapan kami. Kami tidak datang untuk menaklukkan gunung. Kami datang untuk belajar darinya. Belajar tentang kesabaran, tentang kerendahan hati, dan tentang rasa syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kami berdiri di tempat ini dengan selamat. Menamkan rindu di pelukanmu seperti Di puncak ini kami menyadari bahwa tujuan bukanlah akhir. Puncak hanyalah salah satu titik dalam perjalanan panjang kehidupan. Karena setelah mencapai puncak, masih ada perjalanan pulang yang harus diselesaikan. Masih ada amanah yang harus ditunaikan, dan masih banyak pelajaran yang menunggu untuk dipahami. aku tak takut melewati semua. Gunung Kahung itu menjadi saksi bahwa ketika banyak langkah disatukan dalam satu tujuan, tidak ada jalanan yang terlalu berat untuk dilewati. Dikjut 34 berjalan bersama satu tujuan satu ijazah. Salam Lestari. Lestari. Fajar kembali menyapa hutan. Tenda-tenda yang semalam menjadi tempat beristirahat perlahan mulai dirapikan. Flysheet dilipat, logistik dikemas, perlengkapan dikemas, dan carrier kembali dipanggul untuk melanjutkan perjalanan. Alam raya menyapamu, bergegaslah. Tidak ada jejak yang kami tinggalkan selain bekas pijakan kaki. Sebab alam harus tetap kembali seperti semula. Sebelum melangkah, arah kembali dipastikan. Peta dibentangkan. Koordinat pada GPS diperiksa kembali. Dan kompas kembali menjadi penunjuk arah. Di alam bebas, ketelitian adalah bagian dari keselamatan. Di layar kaca atau kamarmu, petualangan memanggilmu untuk kalahkan. Langkah kembali menyusuri rimba. Tak lama kemudian, sebuah sungai dengan arus yang deras menghadang perjalanan kami. Tali dipasang sebagai pengaman. Satu persatu kami menyeberang dengan saling membantu dan saling menguatkan. Di alam, kami belajar bahwa tujuan bukan tentang siapa yang lebih dulu tiba, melainkan bagaimana semua bisa sampai bersama. Prinsip menjaga alam bukan sekadar teori yang kami pelajari, yang menjadi tanggung jawab yang harus diterapkan dalam setiap langkah. Kami melanjutkan perjalanan melewati sungai-sungai kecil, lereng yang curam, dan jalur yang semakin rapat. Medan mulai menguji kekuatan fisik dan kesabaran. Dimanapun kita berada, Setelah sungai terlewati, kami melakukan orientasi medan, mengamati kontur, membaca arah, dan menentukan jalur yang akan segera dibuka agar tetap selaras dengan kondisi alam. Barulah pekerjaan utama dimulai. hari terbit dengan secangkir kopi dan persahabatan. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah. Sesekali kami berhenti untuk mengatur napas. Carrier diturunkan kembali, parang disandarkan, dan lelah sejenak dilepaskan sebelum kembali melanjutkan pekerjaan. Jika kita berjumpa, Tiap rintangan selalu dihadapi bersama. Ketika satu orang kesulitan, yang lain datang membantu. Ketika satu orang mulai tertinggal, seluruh tim memperlambatkan langkahnya. di
nikmat menabung rindu dan indahnya kata pulang. Beng, beng. Dapatkah kau mendengar hati nuranimu memanggil ketika mereka ditindas? Parang mulai diayunkan, semak yang rapat perlahan disingkirkan, ranting dan rotan menutupi jalur dibersihkan sedikit demi sedikit. Setiap meter yang terbuka membutuhkan tenaga, waktu, dan kesabaran. Depresi yang tertindas. Besok kita berbeda, agama kita berbeda. Perjalanan ini terasa sangat lambat. Jalur yang baru dibuka membuat langkah kami seolah mengantri. Kami hanya bisa bergerak mengikuti bukaan jalur di depan, berhenti sejenak, lalu melangkah kembali ketika jalan mulai terbuka. Satukan semangat kita, ada semua bangsa. Di tengah alam yang luas, kami menyadari betapa kecilnya manusia. Kesombongan perlahan runtuh, diganti dengan rasa hormat kepada Sang Pencipta yang menciptakan setiap gunung, setiap pohon, dan setiap kehidupan yang ada di dalamnya. Kulit manusia, banyak jiwa bergelimpangan. Peluh membasahi pakaian, tangan mulai terasa pegal, namun tak seorang pun memilih menyerah. Sebab setiap ayunan parang hari ini bukan hanya membuka jalan, tapi juga meninggalkan manfaat bagi siapapun yang akan melewati jalur ini di kemudian hari. Besok kita berbeda, agama kita berbeda, budaya kita berbeda, bukankah itu indah? Ajukan kepalamu kawan, lawan ketidakadilan, satukan semangat kita, ada semua bangsa. Menjelang sore, tenaga kami mulai terkuras. Jalur yang berhasil dibuka hari ini mungkin tidak begitu panjang, namun setiap meternya adalah hasil dari kerjasama dan kesabaran. Tak lama kemudian, kami menemukan aliran sungai sebagai sumber air. Setelah memastikan lokasi yang aman dan cukup jauh dari aliran sungai, kami mendirikan tenda untuk bermalam. Hari itu, kami tutup dengan rasa lelah yang terbayarkan. Esok, perjalanan dan pekerjaan ini akan kami Secangkir kopi malam itu bukan sekadar pelepas dingin, ia menjadi teman dalam percakapan, menjadi saksi lahirnya cerita-cerita yang suatu hari nanti akan selalu kami kenal. Mentari kembali menyambut langkah kami. Hari keempat dimulai, dan perjalanan kembali berlanjut. Tak
Tak lama setelah meninggalkan camp, aliran sungai kembali menghadang. Tali dipasang sebagai pengaman. Satu persatu kami menyeberang dengan saling membantu, memastikan seluruh tim dapat melewati derasnya arus dengan selamat. Setelah sungai terlewati, orientasi medan kembali dilakukan. Arah perjalanan dipastikan sebelum langkah kembali dilanjutkan. Di beberapa titik kami memasang string lamp sebagai penanda jalur. Tanda sederhana yang akan menjadi petunjuk bagi perjalanan berikutnya. Perjalanan terus berlanjut. Plot koordinat GPS kembali dilakukan untuk merekam setiap lintasan yang kami tempuh. Peta kembali dibuka, kompas kembali diarahkan, memastikan jalur yang kami lalui tetap berada pada rute yang telah direncanakan. Alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu rahasia cintaku. Hari ini bukan jalur tidak sebanyak hari sebelumnya. Medan yang kami lalui lebih banyak mengikuti aliran sungai, sehingga setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Semua ini terlambat terjadi. I wanna love you like the hurricane. I wanna love you like the mountain rain. So wild, so pure, so strong and crazy for Di tengah perjalanan, suara gemuruh air mengantarkan kami pada sebuah air terjun yang tersembunyi di balik lebatnya hutan. Sejenak maka kami terhenti, bukan untuk menyerah, tetapi menikmati sejenak anugerah alam yang menyambut perjalanan kami. alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu rahasia cintaku. Setelah tenaga kembali terisi, perjalanan pun dilanjutkan. Aliran sungai, bebatuan besar, dan jalur yang curam kembali menguji langkah kami. Sesekali kami berhenti sejenak, mengatur napas, lalu kembali melangkah bersama. Alam sadarku, alam Teknologinya semua mantap deh, empat. andai kau tahu rahasia. Menjelang akhir perjalanan hari itu, akhirnya tampak sebuah shelter milik warga lokal. Tempat sederhana yang menjadi persinggahan kami setelah satu hari penuh menyusuri hutan dan aliran sungai. Andai kau tahu rahasia. Dikjut 34, berjalan bersama, satu tujuan, satu impian. Salam Lestari. Fajar terakhir menyapa perjalanan kami. Cahaya pagi perlahan menyelinap di sela pepohonan, membangunkan shelter sederhana yang semalam menjadi tempat kami beristirahat. Senyum hangat warga lokal menjadi bekal pertama sebelum langkah kembali dilanjutkan. Oh, you can see the mountain. Carrier mulai dipersiapkan. Sebelum berangkat, tubuh kami melakukan pemanasan ringan untuk menyambut perjalanan terakhir. Sebelum perjalanan kembali dimulai, salah satu rekan kami mengalami cedera pada kakinya. Kami pun berhenti sejenak untuk memberikan pertolongan dan memastikan kondisinya sebelum melanjutkan langkahnya. Meski rasa sakit menyertai, semangatnya tak pernah surut. Dengan langkah yang lebih pelan dan bantuan dari rekan-rekan di sekelilingnya, ia tetap memilih berjalan bersama kami. Karena di perjalanan ini tak ada yang ditinggalkan. Kami berangkat bersama, berjuang bersama, dan akan menyelesaikan perjalanan ini bersama. I can see the winding roads up ahead.
trees are Jalur kembali menyusuri tepian sungai. Sesekali kami menyeberangi alirannya, menyusuri bebatuan, dan mengikuti setiap lekuk alam yang membawa kami menuju tujuan. Di salah satu penyeberangan, hal musibah yang tidak kita ketahui, peta yang selama ini menjadi penuntun arah tanpa sengaja terjatuh ke dalam air. Seketika langkah kami terhenti. Syukurlah, peta itu segera berhasil diselamatkan. Meski sempat basah, arah perjalanan tetap dapat kami jaga. know we're driving, but we're going nowhere. So hold me real close and keep me warm. The day has begun and I'm already warmed by you. Sesekali kami berhenti untuk mengotor napas, meneguk air, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian kami menemukan jalur bekas ekskavator. Jalur itu menjadi harapan baru, namun perjalanan masih jauh dari kata mudah. And I feel the sun in my skin, the wind in my hair. And I know we're driving, but we're going nowhere. Tanjakan yang terjal menguras sisa tenaga, disusul turunan yang panjang yang menguji lutut dan keseimbangan. Langkah kami terus naik dan turun mengikuti punggung perbukitan. Tak ada yang tergesa-gesa karena kami tahu perjalanan ini hanya bisa diselesaikan jika semua tetap berjalan bersama. Seems like a moment in time I don't want to. Di sepanjang jalan itu kami menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan sebuah desa, bukan pula sekadar membuka jalur yang selama ini tertutup. Lebih dari itu, perjalanan ini telah mengajarkan arti percaya, bertahan, dan berjalan seirama. Disinilah makna sesungguhnya dari pemantapan pendidikan lanjutan ke-34 Mapala Meratus. Sebuah perjalanan yang menempa langkah, menguatkan persaudaraan dan mengingatkan bahwa tujuan besar hanya dicapai ketika setiap langkah diayunkan bersama. Berjalan bersama, satu tujuan dan satu impian. And I feel the sun in my skin, the wind in my hair. And I know we're driving, but we're going nowhere. So Perlahan rimbunnya hutan berganti dengan hamparan kebun sawit. Langkah kami terasa lebih ringan, namun kenangan tentang setiap tanjakan, sungai, dan jalur yang kami buka masih tertinggal di belakangnya. Tak lama kemudian, kami tiba di desa Riantina. Jalan tanah yang selama berhari-hari kami pijak, kini berganti menjadi jalanan beraspal. Kami pun bertanya kepada warga sekitar untuk memastikan bahwa desa yang kami cari akhirnya telah kami temukan. Sebelum benar-benar mengakhiri perjalanan, kami singgah di musola. Bersama-sama kami menunaikan sholat, beristirahat, dan mengucapkan syukur atas setiap langkah yang telah Allah berikan. we'll dance in the light as if Dan no inilah kisah kami. Sebuah perjalanan yang bukan hanya meninggalkan jejak di jalur, tapi juga jejak di dalam hati setiap insan yang melalui. Pemantapan pendidikan lanjutan ke-34 Mapala Meratus, UIN Antasari, Banjarmasin, berjalan bersama satu tujuan dan satu impian. Salam Lestari. Jadi pengalaman yang saya dapatkan ketika kegiatan pendidikan lanjutan itu adalah new experience for me, yaitu pengalaman terbaru yang saya dapatkan dalam umur hidup saya. Karena dalam perjalanan kali ini membutuhkan waktu yang lumayan, yaitu 5 hari 4 malam. Dan itu melewati antar 2 jalur gunung, antar 2 kabupaten. Karena perjalanannya sangat luar biasa menurut saya. Perasaan yang saya alami ketika pendidikan lanjutan ini yaitu bahagia, happy, senang, sedih, semuanya menjadi satu. Karena kita dilatih bukan untuk menjadi siapa yang paling baik, namun bagaimana kita menghadapi situasi yang itu harus bisa berkontribusi antar tim. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam Lestari.
momen-momen yang saya dapat dalam 5 hari bersama sanak-sanak saya dalam menaiki Gunung Kahung dan buka jalur ke titik finish ini di Bajuin sangat-sangat menyenangkan dalam menjalankannya. Semoga kebersamaan kami berkelanjutan sampai selamanya. Salam lestari. Tempenya, Sa. Harapan terbesar saya kepada peserta pendidikan lanjutan ke-34 Mapala Meratus UIN Antasari Banjarmasin yaitu agar kedepannya setelah ini bisa terus melanjutkan pendidikan selanjutnya yaitu ekspedisi divisi agar nantinya bisa menjadi anggota penuh dan bergabung ke keluarga besar Mapala Meratus UIN Antasari Banjarmasin. Salam lestari. And we'll dance in the light as if no one's really there. I feel the sun in my Momen-momen yang saya dapatkan selama 5 hari ketika pendidikan lanjutan ini, saya merasakan dan mendapatkan banyak hal-hal yang belum saya dapatkan gitu dari sebelum-sebelumnya dan mendapatkan rasa kekeluargaan yang hangat tentu membuat saya terharu merasakannya. Salam lestari. The trees of blood and colors flood my head. I hear the wandering streams and the song of the birds. Harapan saya kepada peserta pendidikan lanjutan ke-34 kali ini yaitu bisa menerapkan materi yang sudah diberikan oleh pengurus, kemudian semakin mempererat kekeluargaan dan menyelesaikan pendidikannya sehingga bisa memakai atribut seperti kamu. Itu aja. Salam lestari. The day has begun. Dengan waktu yang singkat, mereka mampu belajar membangun berbagai perasaan persaudaraan dari menurunkan ego, kepekaan, peduli sesama, dan perasaan baik lainnya. Semoga perasaan tersebut tidak luntur oleh zaman dan mampu membawa mereka menjadi anggota penuh dan seterusnya. Salam lestari. Feel the sun in my skin. Ku susun di kepalaku rangkaian kata santun